melepas itu Kanan dimulai kiri. bishimal. Shimal itu artinya kiri. Nah, jadi lanjutnya wal takun dan hendaklah al yumna yang kanan itu awaluhuma yang pertama dari kedua kanan dan kiri itu, sandal kanan dan kiri itu, tun alu yang dipakai sandalnya. Ya. Wa akhiruhuma dan yang kanan itu yang terakhir dari keduanya tunza'u ketika dilepas. Begitu. Nah, untuk kanan dan kiri ini berlaku untuk semuanya. Pakai baju itu tangan kanan dulu, pakai celana kaki kanan dulu, ya, pakai kaos tangan kanan dulu, pakai jaket kanan dulu, tangan yang dimasukkan ke dalam jaket, pakai jas hujan tangan kanan dulu. Nah, terus begitu. Seluruhnya kaitannya dengan hadis ini berlaku untuk pakaian-pakaian yang dimasukkan pada kaki ataupun tangan sebelah kanan dahulu kalau memakai. Tapi kalau melepas, yang kanan yang terakhir. Nah, ini berlaku seluruhnya. Jadi hadis ini terkait dengan sandal karena sandal ini adalah bagian aksesoris tubuh yang dipakai, maka seluruh aksesoris tubuh yang dipakai oleh bagian kanan dan kiri berlaku seperti ini. Contoh lain, kalian wudhu, ya. Apakah masuk di sini? Enggak. Tapi nanti masuk di dalam hadis Rasulullah yang lain yang diriwayatkan dari Aisyah di dalam Sahih Bukhari dan Muslim juga bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyukai yu'jibuhut tayammunu yang menyukai memulai dengan kanan tayammun Fitanakulihi dalam memakai sandal, trompa, sepatu, gempia, apalagi dan lain-lainnya itu, ya. Ya Ustadz. Kemudian berikutnya kata Rasulullah, watuhurihi dan juga ketika bersuci, ya. Wa fi sya'nihi kullihi. Ya, wa fi sya'nihi dan seluruh keberadaan itu kalau memulai kebaikan dengan kanan. Masuk rumah kaki kanan, masuk masjid kaki kanan. Tapi kalau masuk kamar mandi kaki kaki kiri. Kaki kiri dulu. Itu membedakan. Kalau di tempat-tempat yang baik itu seluruhnya dimulai dengan bagian kanan. Mandi besar, ya. Itu yang diguyur kanan dulu. Tayamum yang dilap kanan dulu. Wudhu yang diguyur kanan dulu. Nah, begitu seluruhnya. Ya. Makan dan minum, ya tidak boleh kanan dulu baru kiri. Oh, enggak, itu lain. Itu enggak dipakai yang kiri. Ya. Nah, jadi di dalam kaitan dengan hadis ini Rasulullah menjelaskan kaitannya dengan sandal ketika kita memakai dimulai dengan kaki kanan dulu. Ya, ini adalah kebaikan ini, jangan diremehkan. Ya, ini kebaikan seluruhnya. Kalau kalian mau futsal, maka jangan kemudian asal pakai. Untuk kita menjadi orang yang cinta, sayang
kepada diri kita dan cinta Rasulullah, maka caranya begini. Kita mulai dengan memakai sepatu terlebih dahulu, kaos kaki kanan dulu. Gitu. Dan nanti adik-adik kalian juga begitu. Loh, Dek, kok pakai sandal kiri dulu, kanan dulu dong. Nah, gitu. Kanan dulu dong, anak hebat. Ya, anak soleh, anak solihah. Gitu. Nanti harus menjadi agen untuk perubahan seluruhnya. Ya termasuk orang tua kalian, bapak, ibu, kakek, nenek gitu. Ketika melihat kok pakai sandal kiri dulu, papa, pakai sandal tuh kanan dulu dong, Pak. Kan papa hebat, papa soleh, gitu. Papa hebat, papa yang gitu, diapresiasi atau diberikan penghargaan begitu. Itu caranya. Ini adalah di antara yang diajarkan oleh Rasulullah, maka wujud cinta kita ya kita lakukan gitu. Supaya nanti ketika kita dikumpulkan di padang mahsyar, kita bisa masuk di dalam barisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Nah, ini yang disebut dengan mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jangan diremehkan. Ini adalah yang harus diingat bahwa kata al-yumna di sini, al-yumna itu kanan itu harus didahulukan. Ya. Jangan kemudian tidak ambil peduli dengan tata cara yang diajarkan oleh Rasulullah. Dengan alasan, oh itu sunnah, comek sunnah, cuma sunnah. Bukan masalah itu. Ya, masalahnya kita ini adalah umatnya Rasulullah. Kalau memang kita cinta, maka salah satu di antaranya ajaran ini juga kita jadikan perhatian dalam kehidupan kita sehari-hari. Gitu. Ya. Di kanan itu kita gunakan untuk memulai semua pekerjaan yang baik. Gitu. Memberi. Jangan sampai kalian dengan sesama teman juga begitu. Kalau ngasih tangan kanan, nah. Kanan yang diberi, yang diangkat. Kanan diulurkan. Ini. Ya. Jadi jangan sampai memberi dengan tangan kiri, gitu. Menerima juga demikian. Bagi yang menerima pemberian dari temannya, misalnya diambilkan pulpennya atau diambilkan bolanya, sepatunya, apa saja, terimanya harus tangan kanan jika memang memungkinkan untuk diterima satu tangan, gitu. Kalau seperti bola basket, terus bola sepak itu ya, bola yang disepak, ya itu kan tidak bisa satu tangan, ya boleh dua tangan, tetap kanan ada di situ. Nah, inilah adab bagi seorang umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, begitu ajaran beliau sampai hal-hal yang terkait untuk ya keseharian kita. Kalian pernah menghitung berapa kali kalian melepas dan memakai sandal? Siapa yang pernah menghitung? Nggak ada lah, gabut sekali. Wah, lama banyak sekali menghitungnya. Nah, karena itulah berulang kali itu sehingga tidak perhatian. Padahal hitungannya kita itu per detik disuruh untuk beribadah kepada Allah. Sekarang, kita hitung ya. Saya akan buka satu hitungan, coba ya. Kalian lihat di sini, di Word itu. Saya pakai hitungan. Dalam satu hari berapa jam? 24 jam. 24. 24 ya. Berapa menit Ya. ini? Kali 60 berapa ini?
Kali Ayo. 60. Ayo hitungan. Ayo. Wah, gini aja kok. Ayo. 1440. 1440. Iya. 1440. 1440 menit. Kira-kira pakai sandal itu sekali pakai sandal butuh berapa menit? Semenit paling tat nggak sampai. Enggak sampai. Lah, Setengah iya, detik tat. Weh, sekarang lah. Dari 1440 itu kalau menit berapa itu? Wow. Ayo. Berapa itu? Detik tahu Ustaz. Detik. 86.400 Tat. Weh, izun ngeri kalkulator. Berapa ini? Berapa? Kepalanya. 86.400. 30. Iya, iya itu. 86.400. 86 Tat. 86.400. Ya, kok 30. Ini saja sudah, oh ya 8 ya. Tuh. Coba kalau kita lihat sehari itu kita punya 86.400 detik. Nah, kita pakai sandal, sekali pakai sandal itu kira-kira berapa detik? Ayo kita sepakati berapa detik itu? Pakai sandal. 10 detikan. 5. 5 detik ya? Cukup 5 detik? Cukup kayaknya. Ya, sekarang kita buat 5 detik. Ya, 5 detik. Oh, sisanya kan masih banyak itu. Itu pakai sandal. Sekarang pakai baju berapa detik? 5 menit. Hah? Masa pakai baju 5 menit? Oh. Semenit paling tat. Menit. Ya, 1 menit. Kita punya 1440. Itu semuanya, Nak. Semua ini 1440 menit, 24 jam, ya, 86.400 detik. Ini semuanya nanti itu ditanya oleh Allah. Nah, ketika ditanya, kamu gunakan apa waktumu? Kalau kita tidak gunakan untuk mengikuti Allah, maka itu tidak termasuk ibadah. Nah, untuk kita melakukan ibadah, maka kita perhatikan yang kecil-kecil ini jangan sampai terbuang. Pakai sandal 5 detik, kita dahulukan kanan. Pakai baju 1 menit atau sampai 2 menit, kita dahulukan yang kanan. Begitu. Nah, cara-cara seperti inilah yang menjadikan nanti ketika kita bertanggung jawab di hadapan Allah, itu yang kosong sedikit. Kalau yang kosong banyak, kita susah mempertanggungjawabkannya. Gimana? Loh iya ya Allah. Wah, saya ndak ingat itu ya Allah. Lah, ndak ada alasan itu. Waduh, biyen lapo aku gak ngono. Lah, ndak bisa, Nak. Makanya kita yang kecil-kecil seperti ini harus kita perhatikan juga. Gitu. Apalagi yang besar-besar lagi, sholat. Nah, itu harus kita perhatikan, coba kita hitung. Itu sehari loh. Sehari itu kita punya 1440 menit atau 86.400. Kita pakai tidur berapa menit? Atau berapa jam? Tidurnya berapa jam? 8. Pakaian itu 8 itu. Mosok 8 jam lah kayak adikmu yang masih bayi itu. 6 jam lah kalau bangun sholat subuh sama tahajud itu 6 jam 5 jam. Sudah. Tidurnya jam berapa tidurnya? Tidurnya jam berapa ya? Jam 10. 9. Jam 8 Tat. Jam 9 Tat. Wah, jam 8 tidur. Baru selesai sholat isya langsung merem itu gimana? Ya. Saya jam 9 lah Tat. Ya, jam 9 ya. Oh ya, sudah. Jam 9, setengah 10 lah ya. Ya, tengah-tengah. Ya, kita buat lah ya setengah 10. Nah, kita hitung setengah 11, setengah 12, 1, 2, 3, 6 jam Tat. 6 jam setengah Tat. 3. Katakanlah kita bangun setengah 3 lah. Atau setengah 4 lah bangun ya, 6 jam. Oh,
kita 6 jam dari 24, kita tidur itu sudah 6 dari 24. Berarti kan 1/4 itu. Belum tidur siangnya, belum ngantuknya. Kalau leye-leye terus langsung bablas itu. Coba berapa waktu kita itu 25% lebih itu untuk tidur. Kalau tidurnya tidak jadi ibadah, dimulai dengan bismika Allahumma ahya bismika amut, bangunnya tidak alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, kita kehilangan 1/4 atau 25% lebih sehari tidak kita jadikan ibadah. Ustadz kalau pakai masker itu. Gimana? Halo, ya siapa dulu? Ya. Ayo, Dan. Oh, Zaidan dulu, ayo, Dan. Apa ayo. Dan? Aku. Ya, apa Dan? Telepon. Men. Ya, udah dulu, ayo. Oh ya udah. Jadi, ayo, udah. Maaf tadi gak jadi ngomong karena ditelepon yang di. Oh, yang masih belajar yang gitu. Ya, ayo. Udah. Udah tadi. Aduh lupa pisan. Kerjaan lo Tat. Ayo Faza. Ayo Za, apa Za? Oh ya Tat, ingat kalau misalnya wes, mau kalau mau tidurnya itu baca doa, tapi kalau paginya nggak doa gimana Tat? Setengah-setengah gitu Tat. Ya. Kalau begitu, itu artinya sudah dijadikan ibadah, cuma belum bersyukur. Iya. Itu. Jadi yang kurang bersyukur. Karena kita memulai ibadah, memulai hidup itu dengan alhamdulillah. Makanya kita bangun dari tidur, itu kita memulai hidup. Nah, itu tadi saya ajak hitung-hitungan ya. Kita hitung itu sehari itu begitu. Baza, gimana Za? Loh kok saya? Itu kamu mau ngomong apa Za? Saya enggak mau ngomong. Saya cuma diem saja ngelihat. Karpe. Kirain itu mau ngomong itu nyala itu mic-nya. Oh iya Ustaz. Ya, saya lanjut ya. Tat, ke-mute Tat. Ustaz, suaranya nggak ada Ustaz. Mic-nya ke-mute. Sudah. Sopo iki sing ke-mute ali ya? Ya. Ustaz. Ya. Ke-mute Ustaz. Sudah weh. Walah. Sudah. Ya, sudah. Lihat kembali ke Word-nya sudah nampak? Belum? Ya. Jadi hitung-hitungan kita tadi itu untuk mengukur yang kecil-kecil itu kalau dikumpulkan, katakan sekarang kita kumpulkan pakai baju tadi 2 menit. Kalau kita pakai baju ganti 3 kali berarti kita 6 menit. Kalau 6 menit hilang gimana kita mempertanggungjawabkan? Ya, pakai sandal katakanlah 10 detik atau 5 detik. 5 detik berulang sampai 100 kali atau 10 kali atau berapa kali. Mungkin 10 kali. Nah, sudah 50 detik. Tapi tetap itu adalah waktu. Nah, inilah saya ajak kalian untuk berpikir bahwa yang kecil-kecil itu jangan sampai hilang dari bagian kita. Termasuk yang diajarkan. Apa lah wadah ni? Pening lah kepala saya confused. Boleh jadi gila macam ni. Wadah buat sendiri lah. Halo. Apa itu? Ya. Baik, ya. Jadi, kalau kita memang ingin menghendaki
terus menerus kita tidak rugi, makanya kita harus perhatikan tentang yang semisal diajarkan Rasulullah di dalam hadis ini, ya. Memulai pakai sandal, pakai sepatu, pakai baju, pakai celana, pakai kaos, pakai jaket, ya. Itu dengan kanan dulu. Nah, dengan cara seperti ini, bagian dari yang tadi kita hitung ini sudah kita jadikan sebagai ibadah kita kepada Allah. Entah itu berupa detik, entah itu berupa menit, atau tidur tadi berupa jam. Coba kalau tidurnya tadi berapa itu? 6 jam. Wah, banyak sekali kalau 6 jam. Ya. Nah, ini caranya hidup kita itu akan lebih hidup. Gitu. Hidup kita akan lebih bermakna, hidup kita akan lebih berisi dengan hal-hal yang bermanfaat. Jangan diremehkan. Pakai baju, oh cuma pakai celana, oh cuma pakai sandal. Bukan cuma, itu juga bagian dari waktu yang kita miliki supaya kita tidak kehilangan kesempatan yang kita gunakan untuk hidup itu hilang dari mendapatkan pahala. Gitu. Ya semuanya diajak. Semua keluarga, ya teman-teman. Ya, itu terus begitu. Wok mek ngono ae. Loh. Beginilah caranya kalau memang kita menjadi umatnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam gitu. Itu caranya. Jadi jangan sampai kita kehilangan kesempatan untuk melakukan sebuah kebaikan. Ya, bisa dipahami semuanya ya? Halo? Ya. Ya. Ya, jadi begitu. Pertanyaan, silakan. Ada yang bertanya? Sebelum kita lanjutkan. Lanjutkan aja, Tat. Ya, sudah? Enggak mungkin ada yang tanya. Bukan tidak mungkin, ya mungkin saja. Ahmad ya Izun mau tanya. Izun. Sun, tako Sun. Sun. Lo kemana Zun? Kenapa? Ya, sudah tanya. Sudah bisa dipahami? Ustaz. Ya. Ustaz mau tanya. Kalau pakai masker mendahulukan telinga kanan atau telinga kiri? Iya, itu dia. Makanya ya nyantolkannya ya pakai kanan dulu lah gitu. Ya, dan Wildan dulu. Itu Wildan sudah angkat tangan nih. Ya udah, itu Tat pertanyaannya, Tat. Ya udah, kayak gitu pertanyaannya. Oh, sama. Idem ya. Nah, ya, sudah. Ya, jadi sama gitu. Wah, cuma masker tok. Loh, jangan cuma masker tok. Itu adalah bagian dari ibadah kita. Nilainya besar. Karena 1 detik. Bisa berulang nggak 1 detik? Bisa nggak? Hah? Siapa tahu masker itu jadi ladang pahala bagi Anda. 1 detik. Kapan berulangnya? Kapan? Nggak pernah berulang. Kalau sudah berlalu ya sudah selesai. Detik yang berikutnya itu detik lain itu. Nggak bisa berulang, nak. Kayak bisa, woi. Aku rumus tekan diku. Ya, nggak bisa berulang. Oke? Jadi begitu. Ya, wah. Doraemon itu bukan kehidupan yang benar, bukan kehidupan yang sebenarnya. Itu hanya sebuah cerita saja itu. Ya. Baik. Jadi dari hadis itu sekarang saya tanya kalau tidak ada yang tanya saya tanya. Kenapa harus kanan yang kita lakukan? Sekarang apa jawabannya? Karena nggak kiri, Tat. Iya, kalau ya enggak kanan sih. Cuman itu jawaban yang itu loh. Kenapa harus kanan? Kok bukan kiri? Karena kiri itu tangan yang jelek. Kalau dulu TK itu loh, diajarnya kan kayak gitu. Lah, men. Masa Allah ciptakan tangan jelek? Ini tangan jelek. Ini tangan baik.
Loh, masa Allah ciptakan yang jelek? Ya Nah, enggak mungkin. iya makanya dulu kan diajari pas TK seperti itu. Makan dengan tangan yang baik, berarti tangan kiri tangan buruk. Aku sempat punya pemikiran seperti itu. Ya, sudah. Itu bisa diterima dulu, diterima dulu. Ustaz, Yang lain, Saya mau silakan. Ya. nanya, Tat. Nah, ya, Apa, Ya. Pak? Kan kalau ngebareng itu harus pakai tangan kanan kan? ya. Nah, kalau tangan kanan lagi misalnya kayak patah atau sakit gitu. Ya kan ada uzur. Nah, kalau ada uzur itu enggak usah kita bicarakan. Allah sudah maafkan, Allah sudah berikan bonus itu, bonus. Ya. Ya, udah. Iya, Tat. Bang. Ya. Sudah. Kenapa, Tat? Ustaz Dan- tadi mau tanya, Tat. Ya. Terus Oh, iya. putus, Tat. Silakan tanya. Oh, suara Enggak, Tat. kamu enggak putus-putus di sini. Enggak, Ustadznya yang putus-putus maksudnya. Oh, gitu. Iya, Tat, gitu. Halo? Tat, ke-mute, Tat. Ustaz, ke-mute. Ada suaranya, Ustaz. Ustadz di mute, Oh, Ustadz oke. di mute. Ya, sudah. Tadi ada sudah. yang nge-mute all ini pasti. Nggak mungkin nggak. Nah, sudah. Bukan saya. Ya. Sesangel. Jangan nge-mute all. Ustadznya ke-mute. Nge-mute lah. Sopan. Ini anaknya siapa sih punya sopan satu enggak? Ya, Ya gini sudah. nih baru tahu teknologi. Lagi. Ustadz ke-mute lagi. Tat, kick Itu aja. Jadi attend semua, Tat. Eh? Kecuali Zaidan. Ya, ATT. Semua ATT kali. Kecuali Zaidan sama Huda, Tat. Jadi Ya, Tat. attend semua. Punya akhlak Ya. enggak sih ini yang nge-mute all? Ayo. Bukan aku loh ya, aku dari tadi makan. Loh, aku. Ya. Kan. Kok makan puding? Sekarang malah dikit loh aku. Ya, es kapok iku dan. Fix baru tahu teknologi. Halo. Loh. Wildan Syafiqul Aziz kok dadi iki. Iya, Ustaz. Sudah? Ya. Lanjut. Sudah nggak putus-putus kan suara saya? Ya. Halo. Good. Udah bisa ngomong, Hud. Halo. Ustaz, Halo, ini Tat. banyak Ya, yang dengar. dijadikan attendee terus di Iya. itu loh, Tat. Dia nggak bisa ngomong. Dewe aja sing bergerak dan. Zaidan Iya. sama Al-Huda. Udah Tat, sama Zaidan, Tat. Bisa dipercaya Loh. Soalnya orangnya. lebih Halo. teras. Halo ya. Tat. Sudah? Banyak impostornya ini. Impostor. Ayo Hud, ewangi Hud kesel mbok pikirnya. Sudah semua ya? Sudah Terima kasih, kawan. normal lagi? Normal. Lanjut ya? Normal ya? Lanjut? Ya, lanjut. Baik. Fix ketua kelasnya udah. Karep mulu. Oh ya, sudah. Sudahlah, siapa saja sudah. Udah diam. Saya lanjut. Tadi pertanyaannya, kenapa jadi permasalahan yang harus kita pahami ya. Dalam hal ini ketika Allah dan Rasul-Nya menyuruh kita memungkinkan, pasti di situ ada hikmahnya. Ya. Ya, Tat. Putus-putus, Tat. Oh iya, kenapa? Jaringan, Tat. Sinyalnya apa? Matikan Iya, Tat. kamera. Bentar. Saya Kameranya matikan aja, Tat. Oh, kameranya matikan aja biar enggak putus-putus. Iya, Tat. Sudah? Jadi, gini. Sudah enggak putus-putus ya? Enggak, Tat. Ya.
Jadi ya Allah dan Rasulnya meminta kita untuk memulai kebaikan dengan yang kanan, bahwa apa saja yang kita lakukan, kita gerakkan di tubuh kita bagian kanan, itu bagi otak kiri. Otak kanan itu sebenarnya yang mengatur itu otak kirinya. Itu kata ahlinya begitu. Ini kalau kita lihat dari otaknya, ya, dari segi tubuh kita, ya. Menurut ahli otak yang disebut dengan neurolog itu bahwa gerak pada tubuh kita yang kanan itu diakomodir oleh otak kiri. Gerak yang ada pada tubuh kita yang kiri itu diakomodir oleh otak kanan. Nah, otak kiri itu ngitung. Itu menghitung itu adalah otak kiri. Ya. Padahal otak Nah, karena itu satu. Iya, tapi kalau kita tidur enggak bergerak, artinya enggak bergerak secara sadar, itu yang bekerja otak kanan saja. Makanya kita bisa mimpi. Tapi kalau kita sadar, karena ibadah itu harus dalam kondisi sadar, makanya kemudian yang kita lakukan dihitung untuk kebaikan oleh otak itu yang dilakukan oleh bagian kanan itu diakomodir oleh otak kanan. Itu salah satunya ya. Yang lain disebut. Jadi kalau pelajaran TK tadi, pelajaran TK, Java tadi itu, pelajaran TK itu ada tangan baik dan Zaidan tadi. bukan Dava ya tadi. Apa? Yang Mau lo pelajaran pelajaran TK. Ya, jadi itu sebenarnya pembahasannya bukan tangan kanan itu tangan baik, tangan kiri tangan jelek, ya. Jadi ya, dua-duanya sebagai anak TK waktu itu saya percaya aja gitu loh. Tapi semenjak SD, aku masuk SD, pemikiranku langsung berubah 180 derajat masalah hal itu. Lah ya, kenapa kok diciptakan buruk Kenapa ya? tidak 160 derajat? Kenapa nggak tangan kanan itu dua gitu? Makanya Tangan sekarang ini kita ilmui. Itu bukan pasangan, nak. Dewo itu. Baik, sudah ya? Ya, Tat. Karena sekarang ini sudah SMP, maka kita ilmui, sudah mulai kita pahami bahwa ketika yang kanan itu tadi di dalam anatomi tubuh kita itu diakomodir oleh otak kiri yang bagian ngitung-ngitung itu, dan dia bekerja hanya pada posisi ketika kita sadar. Ketika kita tidak sadar, otak kiri itu jadi tidak bekerja, gitu. Ya, makanya orang pingsan tidak bisa ngitung kan? Iya, Nah, itu otak itu kaitannya dengan bagian anatomi kita. Sekarang bagian rohani kita. Kalau Allah memerintahkan bagian kanan, bahkan nanti itu golongan kanan itu golongan yang apa? Yang beruntung asal itu. Halo. Ya. Putus. Ya, ashabul yamin itu ada golongan kanan. Nah, kenapa kok golongan kanan di surga? Apakah itu identik baik dan buruk? Ya. Itu ya identik baik dan buruk. Untuk itu golongan kanan dan golongan kiri. Apakah tangan kita jadi tangan buruk, yang kiri tangan kanan yang baik? Tidak, karena tangan kiri pun masih bisa untuk melakukan kebaikan karena dia tidak selalu melakukan keburukan, gitu. Ya, contohnya kita mengangkat beras 50 kilo, bisa tangan kanan saja? Mana mungkin? Ya kecapean. Catat. Nah, makanya tangan Strongnya.
Tetap saja tangan kiri kan akhirnya membantu. Nah, membantu ini adalah kebaikan, Nak. Nah, karena itu cara berpikirnya kalau tadi golongan, ya. Tapi anggota tubuh kita ini ada satu yang disebut dengan skala prioritas. Gitu. Jadi prioritasnya itu adalah segala hal yang baik itu dilakukan pakai tangan kanan. Bagaimana kalau kita kidal? Nah, Ya kan itu bawaan ya kan? lahir. Oh, itu kata Zaidan bawaan lahir. Itu aslinya, Nak, bukan bawaan lahir, tetapi Tapi kebiasaan. pembiasaan yang dilakukan sejak lahir. Gitu. Kidal itu bukan bawaan, tapi karena dia itu pembiasaan dari lahir, diteruskan begitu, maka yang menjadi dominan itu jadi yang bukan kanan. Begitu. Bukannya kelainan tadi itu, Tat? Bukan kelainan. Ya. Jadi Ustadz sudah mendampingi, mengikuti anak-anak yang baru lahir, yang kalau dia dominan geraknya kiri, itu dibiasakan dia tidak jadi kidal. Tapi kalau dibiarkan, dia akan terus menguat sebelah kirinya. Begitu. Ya, teori itu tetap kalau saya membuktikan dari praktek ketika menangani bayi sampai dia berusia 5 tahun, sampai kemudian berusia sekolah SD, itu tidak menguat kirinya. Jadi normal gitu. Oh, Kami Ustadz, pernah biarkan dia penelitian akan ya, Tat? menguat kiri. Ya, itu yang kita lakukan. Makanya kidal itu sebenarnya kalau menurut hemat saya bukan bawaan dari sejak Allah ciptakan, sejak dilahirkan bayi itu, tapi dari aspek pembiasaan. Maka Allah dan Rasul-Nya ketika mengajarkan untuk melakukan sesuatu dengan sisi kanan dulu, maka itu adalah sebuah nilai yang kita gunakan bahwa kanan itu adalah skala prioritas untuk kita gunakan. Ketika kanan itu membutuhkan kiri, kiri pun ikut bisa beramal soleh. Jadi tidak identik dengan tangan buruk atau tangan jelek gitu. Ya, tapi kalau golongan tadi ya, ashabul yamin itu golongan kanan, golongan baik. Wa ashabus shimal itu golongan kiri, golongan buruk. Ya, gitu. Tapi kalau anatomi tubuh kita itu adalah penggunaannya pada skala prioritas yang harus kita lakukan. Maka Allah dan Rasul-Nya mengajarkan demikian. Pakai sandal kanan dulu, pakai baju kanan dulu, pakai apa saja pakaian kanan dulu, itulah yang disebut pada skala prioritas. Paham ya? Bisa dipahami semuanya? Bisa, Halo? Bisa, Tat. Baik. Kalau begitu, mulai sekarang, yuk kita lakukan tadi itu, yang 1440 menit dari 24 jam, yang 86.400 dari 24 jam, per detik dan per menitnya, mari kita lakukan untuk kita abdikan, ya. Kita lakukan pengabdian kita kepada Allah. Yang kecil-kecil jangan diremehkan ya. Ayo kita mulai melakukan pembiasaan itu. Baik, masih ada tersisa pertanyaan? Silakan. Kalau ada, sebelum kita akhiri. Sudah? Bentar. Oh, sudah, Tat. Ya, Tat. Ya, sudah ya. Ya, baik. Yang tersisa karena ini masuk di hadis yang ke 12 ya. Nanti silakan pada pertemuan yang datang saya ingin salah satu di antara yang sudah kita pelajari ya, satu atau dua supaya
dihafalkan yang saya absen. Nah, pertemuan yang datang, ingat yang saya panggil nyetorkan 1 sampai 2 hadis yang dari yang kita pelajari, ya. Ya, Tat. Itu pesan saya. Itu dipakai ini Mana saja pokoknya ada dari Itu ada sampai di hadis yang ke-12 aplikasinya, itu ada di aplikasinya. Oke. Ya, nanti sharing antara kalian sudah. Yang penting itu namanya ta'awun birri wa taqwa itu, saling berbagi itu. Bisa, silakan ya. Di situ. Baik, Kasih opo, Dan. pertemuan ini kita